Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Bagus Aruzna Al-Fadila dari Prodi Studi Agama semester 4 Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian tengah semester ilmu tasawuf. Baiklah, akan saya mulai presentasinya. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian tasawuf secara terminologi dan etimologi. Pengertian tasawuf secara etimologis. Kata tasawuf sebelumnya belum dikenal pada masa Nabi dan sahabat. Akar kata tasawuf tersendiri tidak ditemukan dalam bahasa Arab. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa kata maupun definisi tasawuf tidak ditemukan dalam Al-Quran. Namun ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pengertian tasawuf menurut para ahli yang saya ambil paling tepat, yaitu tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wol kasar, karena orang-orang sufi selalu memakai pakaian tersebut sebagai lambang kesederhanaan. Seseorang disebut sufi bukan sekedar karena dia memakai kain wol saja, tetapi karena kesucian dan kebersihan hatinya yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut menurut Harun Nasution, tasawuf berasal dari akar kata safa yang berarti bersih atau suci. Disebut sufi karena hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Harun Nasution mengatakan tasawuf berasal dari kata suf yang berarti wol kasar, karena orang-orang sufi selalu memakai pakaian tersebut sebagai lambang kesederhanaan. Hal ini merupakan reaksi terhadap kehidupan mewah yang dinikmati oleh golongan pemerintah. Pengertian tasawuf secara terminologis. Beberapa definisi tasawuf menurut tokoh Islam yang saya anggap paling tepat, yaitu Abu Husain An-Nuri berkata, tasawuf itu bukan suatu bentuk atau ilmu, tetapi moral, berakhlak dengan akhlak Allah. Jadi tasawuf merupakan kesempurnaan moral yang semata-mata hanya untuk mencapai Allah. Syekh Abdul Qadir berpendapat bahwa tasawuf adalah mensucikan hati dari dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, dan terus-menerus berzikir dengan dilandasi dengan iman yang benar, mahabbah, taubah, dan ikhlas. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan objek, sumber, dan dasar-dasar ilmu tasawuf. Objek tasawuf, Tuhan adalah salah satu sasaran budik sebagaimana manusia bersandar kecenderungan kepada Tuhan yang realis dan mutlak akan keberadaannya yang absolut. Segenap orang dengan menginterpretasikannya dengan bentuk ibadah secara formal dalam agama mereka masing-masing, seperti halnya adalah doa, ritual, puasa, dan lainnya. Dan sebuah ilmu yang menjelaskan ini adalah ilmu tasawuf. Dalam bahasa ilmiah dikenal dengan mistisisme atau mistik. Objek adalah sebuah kezuhudan. Dalam konteks hal ini adalah manusia dengan tidak meninggalnya dunia sebenci mungkin, akan tetapi menghindari atas sebuah kemewahan yang ada di dunia karena ditakutkan
akan menjadikan dirinya hubud dunia. Ruang lingkup kandungan tasawuf. Ilmu tasawuf yang pada dasarnya bila dipelajari secara esensial mengandung 4 unsur, yaitu metafisika, yaitu hal-hal yang di luar alam dunia atau bisa juga dikatakan sebagai ilmu gaib. Kedua, etika, yaitu ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruk dengan melihat pada amaliyah manusia. 3, psikologi, yaitu masalah yang berhubungan dengan jiwa. Psikologi dalam pandangan tasawuf sangat berbeda dengan psikologi modern. Yang keempat, estetika, yaitu ilmu keindahan yang menimbulkan seni. Pada dasar-dasar tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara dan jalan bagi muslim agar mampu berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Dasar ilmu tasawuf sendiri berasal dari Al-Quran, diantaranya Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, surat Al-Baqarah ayat 186, surat Al-Maidah ayat 54. Juga terdapat di dalam hadis berikut, "Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan perbuatan-perbuatan hingga aku cinta padanya. Orang yang aku cintai menjadi telinga, mata, dan tanganku." Yang pertanyaan nomor 3, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya tasawuf. Berikut sejarah perkembangannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya tasawuf. 1. Faktor ekstern. Tasawuf lahir karena pengaruh dari paham Kristen yang menjauh dunia dan hidup mengasingkan diri di biara-biara. Tasawuf lahir karena pengaruh filsafat Pythagoras yang berpendapat bahwa roh manusia kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Yang kedua, faktor intern. Tasawuf lahir di latar belakangi oleh faktor-faktor yang ada dalam Islam itu sendiri, bukan pengaruh dari luar. Faktor-faktor intern itu ditemukan di Al-Quran, Al-Hadis, dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Sejarah dan perkembangan tasawuf. Masa sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Diceritakan setiap bulan Ramadan beliau selalu menyendiri menghindari keramaian hidup dan hiruk pikuk dunia untuk mencari ketenangan jiwa dan membersihkan hati. Hingga datangnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Masa setelah menjadi Rasul. Tasawuf pada masa ini lebih ke arah zuhud, meninggalkan yang buruk demi sesuatu yang lebih baik. Masa sahabat 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq, seorang manusia yang berakhlak mulia, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang agung, yang penuh dengan nuansa spiritualitas. Umar bin Khattab, cerminan sikapnya yang tidak hanya ulet dalam kemasyarakatan, juga sebagai pemimpin hidup keruhanian yang sangat bersahaja dan sederhana, ridho, sabar, keikhlasan, keadilan, keteguhan, dan ketegaran.
Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang mengajarkan cinta kepada Allah, sabar dalam melaksanakan hukum Allah, ridho dalam menerima takdir atau ketentuan Allah, malu terhadap pandangan Allah. Ali bin Abi Thalib, ungkapan-ungkapannya yang agung, halus, penuh tentang ajaran tauhid, makrifat, iman, ilmu, dan lain sebagainya, serta panutan dalam bersikap adil dan bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Masa tabi'in 41 Hijriah sampai 100 Hijriah. Tasawuf pada periode ini masih menurut jiwa Al-Quran dan praktik hidup Rasulullah SAW yang ditiru dan diteladani oleh para sahabat. Dan di periode ini pelajaran tasawuf sudah mulai diajarkan dalam bentuk disiplin ilmu. Masa penyebaran tasawuf 100 Hijriah sampai 450 Hijriah. Tasawuf pada periode ini mulai adanya penyelidikan inti ajaran tasawuf oleh para pihak. Kemudian dibagi menjadi 3 macam, yakni tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan metafisika. Masa pencerahan tasawuf 450 sampai 550 Hijriah. Pada masa ini disebut sebagai masa konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarannya yang asli, yaitu Al-Quran dan hadis, atau yang sering disebut tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi atau sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Masa kejayaan tasawuf falsafi 550 sampai 700 Hijriah. Pada masa ini muncul 2 hal penting, yakni pertama, kebangkitan kembali tasawuf semi falsafi yang setelah bersinggungan dengan filsafat, maka muncul menjadi tasawuf falsafi. Dan kedua, munculnya orde-orde dalam tasawuf atau thariqah. Masa pemurnian tasawuf falsafi yang berkembang baik secara teoritis maupun praktis, sehingga tersebar luas melalui tarekat-tarekat, namun menjadikan menyeleweng dari ketentuan syariat karena telah memasukkan unsur filsafat. Oleh karena itu perlu adanya pemurnian terhadap ajaran tasawuf tersebut. Soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara maqamat dan ahwal, serta macam-macam tingkatan keduanya dan pengertiannya. Secara bahasa, maqamat tempat orang berdiri atau pangkal mulia, menurut istilah sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk berada dekat dengan Allah. Sistematika maqamat yang disusun oleh Ibnu Athaillah: 1. At-taubah atau taubat, az-zuhud atau zuhud, as-sabr atau sabr, as-syukur atau syukur, al-khauf dan al-raja atau rasa takut dan rasa berharap, at-tawakal atau berserah diri, al-hub atau cinta, ar-ridho. Pengertian ahwal secara etimologis yaitu asal kata hal, keadaan sesuatu atau rohani, dan secara terminologis kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah, bukan melalui usaha tidak bertahan lama atau temporer, waktu tidak menentu. Ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Ada beberapa nama yang mengenai ahwal yang dirasakan oleh para sufi ketika ia berada pada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Satu, al-muhasabah dan al-muraqabah atau waspada dan mawas diri. Al-irsyuk atau rindu, al-uns atau intim. Pertanyaan yang kelima, jelaskan pengertian dan konsep zuhud dalam tasawuf. Pengertian zuhud. Secara etimologis, zuhud berarti tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Menurut tokoh sufi, bahwa zuhud adalah seseorang yang mempunyai sifat tidak memiliki sesuatu kecuali karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 faktor yang menyebabkan kelahiran gerakan hidup zuhud dalam Islam, yaitu ajaran-ajaran Islam sendiri. Yang kedua, revolusi rohaniyah kaum muslimin terhadap sistem sosiopolitik yang berlaku. Yang ketiga, dampak asketisme Masehi. Yang keempat, penentangan terhadap fikih dan kalam. Faktor yang mendorong lahirnya gerakan zuhud dalam Islam: 1. Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kondisi sosiopolitik. Tingkatan-tingkatan zuhud: 1. Tingkatan para pemula. Yang kedua, tingkatan di mana orang-orang sanggup mengaktualisasikan kebenaran secara hakiki dalam berzuhud. Yang ketiga, meninggalkan apa yang dapat melalaikan dari Allah, dan inilah zuhudnya orang-orang makrifat. Zuhud berarti lebih meyakini bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di tangan kita. Lahirnya gerakan zuhud ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu dampak ajaran Islam dan ajaran Nasrani. Namun yang paling dominan adalah dampak dari ajaran Islam. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.